Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Hanya ada satu nama yang menyucikan. Hanya ada satu nama yang membangkitkan dan memberikan gairah kehidupan kepada setiap manusia. Yaitu dialah Yesus Tuhan. Yang layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, serukan namanya. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya. Sebab tidak ada nama lain di dunia ini selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui bahwa Engkaulah Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Katakan Hosana bersama-sama. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Sungguh Engkau adalah Yesus Tuhan, yang kami akui Engkau sebagai Raja di atas segala Raja kami. Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Dan hanya kepadamu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Haleluya. Bersama-sama, tepuk tangan bagi Tuhan. Yesuslah Tuhan, haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan, amin, amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Haleluya. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Dimahkotai kebenaran. Haleluya. Dimahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan, Yesus. Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Yesus, Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap semangat saudara, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang memberikan gairah kehidupan kita, yang membangkitkan semangat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Tuhan, hanya padamu kami percaya. Kami akan tetap mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Kami menaruh iman kami hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Bersama-sama. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Bersama-sama katakan dengan imanmu, Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu.
bergoncang, keadaan dunia berubah. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Oh Tuhan yang teduhkan badai hidup. Bersama angkat tanganmu bagi Tuhan. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, Tuhanmu yang turut bekerja, Kaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, padamu, Tuhan, padamu ku percaya. Amin, amin Tuhan. Angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, Kaulah yang turut bekerja, Engkau perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, padamu bersama-sama. Tuhan, padamu ku percaya. Amin. Ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Kaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Kaulah perisai, Kaulah perisai perlindungan di hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya padamu kami percaya, kami angkat tangan kami Tuhan, berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami. Haleluya. Satu-satunya Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala perkara yang ada di dunia ini Tuhan, sekalipun mustahil di hadapan manusia, tetapi di hadapan Engkau tidak ada sekalipun apapun yang mustahil. Itu kan mungkin bagi kami Tuhan, karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang melebihi segala-galanya. Meskipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, dunia semua berubah, dunia penuh dengan air mata dan kesusahan, tetapi Engkau Tuhan yang akan meneduhkan badai kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami memerlukan firman-Mu pada pagi hari ini,
pagi hari ini atau pada sore hari ini Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami. Yang memberikan semangat di dalam kehidupan kami. Untuk kami menghadapi segala apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Pastikan Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita tetap semangat ya, kita tetap bersyukur, kita tetap setia mencari Tuhan melalui ibadah secara online. Tidak terasa bulan Juli di minggu keempat kita akan akhiri hari ini. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang ke-8. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus turut bekerja untuk keadaan dunia termasuk di Indonesia. Agar COVID-19 ini akan segera berlalu. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan mendengar firman. Ya, firman Tuhan merupakan kelanjutan daripada khotbah hari Minggu yang lalu, yaitu tentang apa yang perlu didoakan. Ya, apa yang perlu didoakan. Kita sudah bahas minggu yang lalu 3 poin atau 3 bagian daripada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yaitu bicara tentang hadirat Allah. Yang kedua bicara tentang prioritas, ya, prioritas hidup untuk Tuhan. Yang ketiga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang sungguh-sungguh mau berdoa sesuai dengan cara, prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas di dalam ayatnya yang ke-12 daripada pasal 6 Matius. Pasal 6 Matius ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Hari ini atau sore hari ini ada 3 bagian yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Ya, baik, kita akan lanjut di dalam ayatnya yang ke-12 sampai 13 berkata demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ini bagian yang kedua dari khotbah saya, ya, tentang apa yang perlu didoakan. Ya, kalau saudara belajar tentang doa Bapa kami, saya kira Bapak Ibu dari kecil kita sudah diajarin ya di sekolah atau di kelas sekolah minggu atau remaja, sehingga sudah tidak ada asing lagi tentang doa Bapa kami. Tetapi saya bawa doa Bapa kami ini lebih dalam. Tidak hanya sekedar menjadi doa hafalan, ya, untuk menjadi pelengkap dalam liturgi ibadah di gereja. Tetapi doa Bapa kami mempunyai arti yang mendalam, ya, supaya doa ini benar-benar menjadi dasar doa orang percaya. Sebab kalau doa kita tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka saya yakin bahwa doa kita hanya menjadi doa formalitas, menjadi doa ya
ya seperti orang sedang memalu angin. Oleh karena itu, mari kita perhatikan baik-baik yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita siapkan, kita dengarkan firman supaya saudara bersama-sama saya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita masuk kepada poin yang keempat. Sore ini kita bahas tentang poin yang keempat. Karena poin 1, 2, 3 sudah kita lewati pada hari Minggu yang lalu. Nah, ayatnya yang ke-12. Ayat 12 bagian poin yang keempat itu bicara tentang umat Allah, ya. Di situ dikatakan, dan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Allah yang dikatakan di dalam firman bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus yang terdiri dari bermacam-macam anggota. Sedangkan kepalanya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, karena kita tubuh yang terdiri dari bermacam-macam anggota, saya percaya bahwa setiap manusia pasti ya seringkali juga berbuat salah, ya, berbuat salah kepada satu sama dengan yang lain, ya. Karena masing-masing kita ini perlu memberi dan menerima, ya, memberi dan menerima. Kita menerima pengampunan dari Tuhan pada saat kita percaya, pada saat kita beriman kepada Tuhan, maka semua dosa kesalahan kita sudah dihapus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, namun kita juga masih hidup di dunia. Kadang-kadang kita juga bisa salah paham. Kadang-kadang kita juga ya bisa helap, kita juga bisa bersalah lewat perkataan, lewat sikap maupun perbuatan kita terhadap sesama anak Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Oleh karena itu Tuhan mengajar supaya kita juga bisa memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Memang mengampuni ini itu perkara yang sulit, perkara yang berat. Tetapi kalau kita memiliki karakter, sifatnya Tuhan, saya yakin bahwa saudara dan saya juga bisa melakukan apa yang diminta oleh firman. Mengampuni di dalam rumah tangga, mengampuni dalam hubungan, di dunia sekuler, dunia bisnis, mengampuni dalam persahabatan, mengampuni terhadap musuh-musuh kita. Ya, karena itu yang diminta oleh Tuhan. Supaya apa? Doa kita ini diperkenan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, masing-masing kita perlu selalu memberi dan menerima pengampunan karena kita seringkali bersalah dari waktu ke waktu. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah dari waktu ke waktu. Kadang-kadang kita buka mata, kita sudah bersalah kepada orang yang ada di dalam rumah kita. Kadang-kadang waktu kita pergi bekerja, kita juga bersalah kepada orang lain dengan kata-kata yang kurang sopan, mungkin penuh kemarahan, mungkin emosi dilampiaskan kepada mereka sehingga mereka merasa terhina, merasa akhirnya tersinggung melalui perkataan kita. Sehingga ini juga melukai orang lain dan ini juga perlu kita belajar daripada firman. Ya, kenapa kita harus mengampuni? Karena di dalam pasalnya yang ke-16 tadi, ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan demikian ya. Pasalnya yang ke-6 berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah jelas? Ayat ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena yang mengajar, yang memerintahkan ini Tuhan. Jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita, orang yang melukai kita, orang yang merugikan kita, mungkin juga orang yang menyengsarakan kita, orang yang mencemarkan nama baik kita, orang yang merugikan hidup kita, ya mereka bersalah. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus belajar memaafkan dan mengampuni. Kalau tidak, kesalahan kita, doa-doa kita juga tidak diampuni, tidak didengar oleh Tuhan. Karena ini penting. Pengampunan dan hubungan dengan doa ini sangat penting, saudara. Supaya doamu didengar, dijawab oleh Bapa di sorga. Mari taati firman Allah ini. Supaya saudara nanti akan mendapatkan apa yang saudara minta. Apa yang saudara mohon kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, masih ada satu ayat lagi. Dikatakan mungkin di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ya. Tapi saya akan membaca satu ayat di dalam kitab Kolose untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-13 berkata gini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seperti Tuhan mengampuni. Mungkin saudara dikecewakan oleh pacar, ya mungkin dia sudah berjanji serius untuk menjadi calon suamimu, menjadi calon istrimu, ternyata itu hanya kata-kata gombal. Ya. Pasti itu menyisakan sakit hati. Mungkin kalau orang muda itu teriris-iris. Ya. Karena saya sendiri pernah dikecewakan, dilukai, dikhianati oleh pacar dulu tapi ya. Ya. Jadi pacar dulu saya punya pacar itu dulu, cerita dulu ya. Jadi ya dia bilang sampai kapanpun aku tetap mengasihi kamu. Sayang, apapun yang terjadi. Iya, mantap sekali ungkapannya. Terus saya punya teman saya ini laki-laki. Dia bilang begini, Ruth, kalau kamu pergi ke Makassar, gua yang jaga pacarmu. Pokoknya siapapun yang mengganggu, menggoda pacarmu, aku yang bertanggung jawab. Waduh, saya percaya betul. Oke, karena ini sahabat saya, benar saya ada di Makassar saudara. Pelayanan di sana mulai tahun 74 sampai 79. Saya pulang ke Jawa, saya ingin ketemu sama pacar saya. Sampai di rumahnya, tahu-tahu si mantan pacar saya ini sudah hamil saudara. Saya kaget saudara. Loh, dia kok sudah hamil? Terus apa suamimu? Maaf, sorry ya. Ternyata suaminya itu yang jadi PHB saya. Yang dia bilang, saya akan jaga dia. Gombal juga. Tapi itulah realita perjalanan hidup. Kadang-kadang kita seringkali dilukai. Tapi saya tidak dendam, saya tidak kecewa, saya tidak marah. Karena bagi saya belajar firman. Kalau bukan jodohku,
Walaupun manusia berusaha, tapi kalau bukan jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan tidak akan lanjutkan. Tapi kalau jodoh dari Tuhan, biar garam di wajan, asam di gunung bisa satukan kembali. Biar satu di Roko Jambi, satu di Sumatera Utara, bisa kalau memang itu kehendak Tuhan. Makanya jangan kita kecewa, ya. Ampuni, maafkan kalau orang yang suka melukai kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama kita harus mengampuni. Karena apa? Kalau saudara dan saya ini tidak bisa mengampuni, ya, itu akan menyisakan sakit hati dalam hidup ini. Bukan orang yang bersalah kepada kita. Orang yang bersalah sama kita mungkin enak, happy-happy, tenang-tenang, senang-senang. Tapi kita itu akan terus timbul sakit hati sehingga merugikan rohani kita. Ya, secara rohani kita dirugikan. Emosi kita dirugikan, ya. Bahkan jasmani kita juga dirugikan. Karena menurut penelitian ilmuwan beberapa puluh tahun yang lalu, penelitian terhadap seseorang yang memiliki, ya, kemarahan yang berkepanjangan, sakit hati, dendam, tidak bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Menurut penelitian ilmuwan ini orang ujung-ujungnya akan mudah diserang penyakit kanker. Betapa besar dampak negatif bagi orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kita mau belajar seperti Yesus. Bagaimana hidupnya Yesus seringkali disakiti, dikhianati. Bahkan orang-orang yang paling dia percayai pun bisa mengkhianati. Hanya gara-gara 30 keping uang perak. Sampai Tuhan dikhianati. Tapi Tuhan yang berdoa, Bapak, aku berdoa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang tidak mudah. Tidak mudah orang mengampuni. Tapi kalau kita mau belajar menyalipkan diri kita, menyalipkan ego kita, menyalipkan pikiran manusiawi kita, kita akan dikasih kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun, dimanapun, sehingga engkau akan menjadi orang Kristen yang merdeka. Sehingga tidak ada beban, tidak ada emosi. Kenapa? Karena sudah melepaskan dan melupakan. Itu yang diajarkan Tuhan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagian yang kelima. Kuasa Allah. Ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Ya, dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 tadi. Janganlah membawa pada kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini bicara tentang kuasa Allah. Jadi hidup ini, kita lahir sudah banyak menghadapi musuh. Ya, ada musuh yang bisa kelihatan dengan kasat mata. Tetapi Efesus pasal 6 dikatakan ada musuh-musuh yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Karena musuh itu adalah roh-roh yang ada di udara. Kuasa-kuasa kegelapan, roh yang namanya roh kecelakaan, ya, roh kutukan, roh kemarahan, roh peperangan, roh kemiskinan, roh krisis, roh kehilangan, segala sesuatu yang kita miliki. Jadi ini merupakan doa
peperangan. Kita ingin supaya mengalami kemenangan. Bagaimana anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang menang kalau ada peperangan. Karena itu Bapak Ibu jangan takut hari-hari ini. Kita sedang menghadapi peperangan. Peperangan mental, peperangan fisik, peperangan pikiran, peperangan rohani. Apalagi menghadapi masa-masa COVID-19. Ya, menurut informasi bahwa keadaan sekarang lebih rawan lagi, lebih rentan lagi. Saudara dan saya, mari kita harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengalahkan peperangan-peperangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kemiskinan, pengangguran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini merupakan musuh-musuh rohani kita. Kalau kita tidak banyak berdoa kepada Dia, minta kuasa ilahi supaya kita kasih kemampuan melawannya, maka saya yakin percaya kita akan menjadi anak Tuhan yang kalah. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi peperangan, ya, peperangan rohani. Termasuk juga kita berdoa supaya ada perlindungan Allah. Di dalam Mazmur pasalnya yang Mazmur 91 yang tidak asing lagi. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9 sampai 11. Dikatakan begini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 14 dikatakan lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, tempat perlindungan kita sekarang ini bukan lagi karena kita punya uang banyak. Bukan karena kita punya jabatan yang tinggi. Bukan karena kita punya popularitas yang dikenal oleh orang dunia. Bukan karena kita punya aset yang besar yang bisa diwariskan ke 10 turunan tidak akan habis. Itu tidak menjamin, saudara. Tidak menjamin manusia. Kalau sekarang menghadapi keadaan, saya sudah katakan beberapa waktu. Di Malang ada seorang bos terkenal, pengusaha, itu pengusaha batu bara. Dia punya perumahan di Puncak Tidar, Malang. Jadi kalau saudara pergi ke perumahan Puncak Tidar, itu bisa melihat pemandangan kota Malang. Kota-kota Surabaya. Karena memang tinggi sekali. Dan di situ rumah-rumah elit, saudara. Dan ada beberapa anak Tuhan, termasuk saya punya anak Tuhan yang pernah saya nikahkan beberapa puluh tahun yang lalu. Dia juga di situ. Bangun rumah tingkat 4. Dan anak Tuhan ini cinta Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu dia kena COVID-19. Karena pengusaha, dia punya pesawat pribadi, jet. Jadi dari Malang langsung dirujuk ke Jakarta. Supaya tertolong. Sampai di Jakarta ditangani oleh dokter terkenal, rumah sakit terkenal. Ya, dan di sana 6 hari, kurang lebih 6 hari sudah baikkan. Jadi dari pihak rumah sakit dibilang mungkin beberapa hari pulang.
Nah saudara, apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba rencana Tuhan lain, dipanggil Tuhan. Masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Dan cerita orang-orang kepada saya, oh orang itu orang baik. Dia nyumbang gereja untuk pembangunan gereja di sana 5M. Gereja yang membutuhkan AC disumbangi, seluruh ruangan dibelikan AC. Terus pengurus gereja bilang, kalau kami pakai AC memang bersyukur, ini pelengkap untuk ibadah. Tapi masalahnya adalah bayar listriknya ini mahal. Gak mampu untuk biaya operasionalnya dengan bayar sekian juta untuk listriknya saja untuk AC. Maka anak Tuhan ini bilang, gampang. Aku kasih uang 1M, deposit di bank. Nanti setiap bulan pasti ada bunga. Bunga daripada deposit itu ambil untuk bayar rekening listrik gereja. Akhirnya dia lakukan. Sumbang masjid, sumbang rumah-rumah di kampung sana. Waduh, sosial sekali. Tapi jika ada satu pertanyaan, kenapa ya orang sebaik, sesosial itu kok bisa mati? Loh, namanya manusia pasti semua bisa mati. Entah itu orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jahat. Masalah kematian itu tidak pernah pandang bulu. Kalau memang kontrak hidupnya sudah selesai di dunia, itu akan berakhir. Yang terpenting bukan karena baik tidak baik, kaya atau miskin. Kalau hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, mari pakailah berkat itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi sponsor di masa-masa COVID-19 ini. Ini kesempatan emas kalau saudara diberkati. Saudara dikasih kemampuan untuk menabur, menopang pekerjaan Allah. Menopang hamba Tuhan. Menopang misi-misi pekerjaan Tuhan di dunia. Ini kesempatan emas. Karena satu saat kita akan berakhir di dunia. Kematian itu bisa datang menyemput siapapun. Karena itu mari kita berdoa selama kita masih kasih sehat, kasih umur panjang, kasih kuat. Kita mungkin yang pernah sakit disembuhkan. Kita yang tadinya lemah dikuatkan. Kita menghadapi banyak tantangan, cobaan, masalah, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan-kesulitan yang lain. Yang seringkali menghantui hidup ini. Terus andalkan Tuhan. Karena di dalam Dia ada pelindungan ilahi. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kisah yang hebat dari seorang pedagang. Dari negara Armenia. Pedagang ini dengan dulu ditempuh dari satu negara ke negara itu harus naik unta. Ya, naik unta. Jadi pedagang ini adalah pedagang anak Tuhan. Dia tinggalkan kotanya, dia mau pergi berdagang ke negara Turki dengan naik unta ya dari Esrem ini, kota Esrem ini dia mau pergi ke Turki dengan barang dagangan. Dan mereka harus melewati padang gurun yang cukup panjang, saudara. Nah, tanpa disadari perjalanan pedagang anak Tuhan ini ternyata diintip, ya, diperhatikan oleh sekelompok perampok di padang gurun. Dan mereka mengikuti dari belakang. Mereka berpikir nanti kalau pedagang ini istirahat di malam hari, membangun tenda, mereka saatnya akan merampok itu barang-barang dagangannya. Dan malam pertama, si anak Tuhan ini dia berdoa sebelum istirahat karena sudah lelah melewati padang gurun.
berdoa dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur, dan mereka minta Tuhan lindungi sepanjang malam. Benar saudara, mereka doa langsung tidur. Nah, si kelompok perampok ini mencoba mereka, dan mereka berkata, inilah waktunya. Inilah waktunya kita akan berpesta, kita akan rampok itu semua dagangan daripada pedagang. Nah, waktu perampok ini mulai mau mendekati kemah si pedagang ini, dia mencoba menerobos. Tiba-tiba ada sebuah tembok yang begitu tinggi, saudara, mengelilingi pedagang anak Tuhan ini. Sehingga mereka tidak berani, tidak bisa menembus. Tapi perampok tidak putus asa. Hari pertama gagal. Hari kedua juga mencoba. Ada tembok lagi tinggi. Sehingga singkat ceritanya hari kedua juga gagal untuk merampok. Tapi hari ketiga, waktu mereka mendekati tenda daripada pedagang anak Tuhan. Lihat tembok itu kok ada lubang-lubang, saudara. Sehingga mereka boleh masuk itu anggota komplotan perampok ke dalam. Dan akhirnya mereka bangunkan pedagang. Kaget diri. Heran. Dan perampok sebelum menjara mereka bertanya, aku ingin tahu, kenapa kamu selama 2 malam kok ada tembok mengelilingi? Wah, saya tidak tahu. Yang saya tahu setiap malam saya doa kepada Tuhan, mohon perlindungan. Hari pertama saya doa, hari kedua saya doa. Tetapi hari yang ketiga doa saya ini tidak serius. Karena terlalu lelah, saya hanya doa, Tuhan aku mau tidur. Pes. Makanya ada bolong-bolong. Tembok perlindungan Allah itu bolong. Sehingga musuh masuk. Akhirnya apa saudara? Dengan cerita seperti itu, saya doa pertama sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, doa kedua sungguh-sungguh, tapi doa ketiga saya tidak serius, asal-asalan sama Tuhan. Itu sebabnya tembok perlindungan Allah, lubang-lubang sehingga kalian bisa masuk ke kemah saya. Dan dengan kejadian seperti itu, tahukah saudara, perampok ini dengan rombongannya mereka tidak jadi menjara itu dagangan. Justru malam itu mereka bertobat mengenal Tuhan. Terima Tuhan Yesus karena diinjili oleh anak Tuhan ini. Haleluya. Karena itu masa-masa sekarang ini banyak tantangan, banyak penjahat, banyak orang-orang yang iri hati, orang yang siri, orang yang ingin menghancurkan bisnis kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan karir kita, menghancurkan kesehatan kita. Mari kita banyak doa sama dia. Supaya Tuhan lindungi dengan kuasanya. Amin. Terakhir, doa yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa yang diawali dengan pujian, tapi juga diakhiri dengan pujian. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke 13 bagian B berkata begini, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa yang benar dimulai dan diakhiri dengan pujian. Puji Tuhan. Satu ayat kita akan membaca Mazmur 115 berkata demikian. Mazmur 115 ayatnya yang pertama berkata begini. Ayat pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Dan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Bukan kepada kami. Berikan pujian. Siapa yang berbicara nih? Daud. Daud seorang raja. Seorang penguasa di Israel yang pernah memerintah 40 tahun. Seorang yang memiliki semuanya. Kemenangan,
kesuksesan karir segala bidang. Tapi Daud katakan, biar itu bukan untuk pujian bagiku. Bukan itu untuk kehormatan bagiku. Bukan aku supaya disanjung, diagungkan. Tetapi berikanlah itu semuanya, kemuliaan, keagungan hanya kepada Dia. Mari doa kita awali pujian, ucapan syukur, pengagungan, dan doa kita juga akhiri dengan ucapan syukur, pengagungan, karena dari Dia, oleh Dia, kepada Dia segala kemuliaan, kebesaran. Haleluya. Karena itu tetap setiap berdoa mengikuti pola doa Bapa kami. Saya percaya di dalam doa yang benar ada kuasa dan mujizat. Kepada Bapak Ibu yang di rumah, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mari berdoalah sungguh-sungguh. Di dalam Dia ada jawaban. Dalam Dia ada kemenangan, dalam Dia ada perlindungan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, Mari angkat tangan, angkat tangan dan hatimu kepadanya. kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sembah Dia. Oh parataka babase, oh radana namase, oh radaka babala namase. Terima kasih
Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Untuk mengajar kami belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Seperti Engkau mengampuni kesalahan kami. Mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Seperti Tuhan juga mengampuni dan melupakan dosa-dosa kami. Karena dengan demikian, doa seperti inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Doa seperti inilah yang menyentuh hati Allah, yang akan memberkati doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya hidup ini terus mengandalkan Engkau. Benteng hidup kami, perlindungan kami. Karena di luar sana ada banyak musuh-musuh, termasuk sakit penyakit, tularan COVID-19 yang masih merajalela. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tetapi kalau Engkau menjadi benteng perlindungan kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami akan menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih, segala puji hormat. Apa yang kami doakan dan pohonkan, semuanya untuk kemuliaan, keagungan dan kebesaran bagi Engkau. Diberkatilah setiap umat Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan apapun. Di dalam Engkau ada pertolongan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebahagiaan, ada perlindungan ilahi. Mulai sekarang sampai Engkau datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.